tempat yang datar, yang enggak miring gitu. Terus jauh dari jalur biar tidak mengganggu pendaki yang lain. Kalau obat itu penting nggak Mas? Misalnya di bawah gunung gitu? Iya, bisa istirahat sebentar, nanti dilanjut lagi gitu. Jadi nggak terlalu memforsir langsung lah tubuhnya. Kalau Apa 3 pesan untuk pendaki pemula? itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Penanggungan. Saya di Penanggungan. Hari ini kebetulan tamu kita adalah expert pendaki, orang lama yang sudah mendaki banyak gunung. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Mas Kahfi. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini sudah mendaki berapa gunung Mas? Belum banyak sih sebenarnya. Belum banyak ya? Ya, cuma berapa aja. Berapa aja. Pertama kali mendaki gunung mana Mas? Di sini. Oh di sini. Penanggungan. Di Penanggungan. Pertanyaan yang pertama, langsung aja kita tanya ke expertnya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira buat teman-teman yang masih atau pengen memulai untuk mendaki, kira-kira yang dipersiapkan itu apa Mas? Yang pertama tentunya fisik ya. Fisik. Ya, mungkin bagi kaum rebahan yang sebelumnya sehari-harinya hanya rebahan atau main ke kafe mungkin ya. Kan fisiknya kan jarang olahraga. Nah, mungkin yang perlu dilatih fisiknya dulu. Bisa dimulai dengan jalan-jalan atau lari gitu. Itu sih yang pertama. Yang pertama berarti fisik ya. Iya. Terus ada lagi nggak Mas? Terus kalau tujuannya mendaki gunung tentunya apa ya, gear atau alatnya yang dipersiapkan. Alatnya. Ya. Kayak apa aja itu Mas? Tentunya kayak tenda mungkin. Tenda. Terus karier. Terus apa namanya, alat masak. Itu 3 itu yang penting, yang utama. Harus punya atau boleh nyewa dulu Mas? Kalau belum bisa membeli, bisa sewa dulu sih. Sewa dulu. Dan sekarang kan banyak juga rental gear outdoor itu. Oke. Terus setelah persiapan fisik, persiapan alat, apalagi ada lagi nggak Mas? Kalau misalnya mau naik gitu. Iya. 2 persiapan tadi kan sebelum pendakiannya ya. Kalau persiapan pas hari pendakiannya itu ya mungkin dipersiapkan logistik atau bekalnya itu. Bekalnya. Ya. Apa aja itu Mas kira-kira? Ya, mungkin kalau naik gunungnya sehari 2 hari mungkin bisa disesuaikan porsinya itu. Ya, biasanya kalau umumnya sih kayak makanan berat ya, beras dan lauk dan lain-lain itu. Makanan pokoknya. Iya. Kalau mau yang instan ya bisa mie atau apa yang lain, sereal mungkin. Kalau air itu penting nggak Mas untuk pendakian? Kan beberapa gunung ada yang di tempatnya itu ada airnya gitu. Atau kita harus bawa dari bawah atau kita beli di mana gitu? Kalau air itu juga termasuk apa ya? Yang penting juga, paling penting juga sih. Paling penting. Iya, paling penting itu air juga. Jadi disesuaikan naik ke gunung mana, misalkan ke Penanggungan ini kan nggak ada sumber di atasnya, ya bisa dipersiapkan dari bawah, membawa yang lebih kalau bisa. Kenapa mendaki gunung itu perlu apa enggak Mas? Untuk kehidupan, untuk anak-anak muda, untuk pria dewasa, penting apa enggak? Sepenting apa mendaki itu Mas? Kalau penting tidaknya itu sebenarnya tergantung sih ya. Dan itu termasuk hobi. Hobi ya. Iya, maksudnya kan hobi. Termasuk olahraga juga, dan bisa dikatakan salah satu hal yang positif lah dibandingkan hal-hal yang lain mungkin. Jadi mendaki itu hobi dan olahraga, berarti seperti sepak bola gitu ya Mas? Iya, seperti itu. Kalau misalnya ini sudah di base camp, sudah mendaftar, sudah
sudah siap logistik, sudah siap gearnya. Ini perjalanan mendaki itu kira-kira apa Mas yang perlu dipersiapkan? Misalnya kita dari rumah sudah bawa logistik, sudah bawa gear, sudah persiapan, kita ke base camp. Nah itu kita harus kemana dulu Mas? Langsung daki atau langsung gimana? Yang pertama ya pastinya harus registrasi atau izin dulu, mengurus SIMAKSI. Oh, SIMAKSI apa itu Mas SIMAKSI? Surat izin apa ya istilahnya, surat izin melaksanakan kegiatan pendakian. Oke. SIMAKSI. Ya. Di beberapa gunung kan ada aturannya masing-masing biasanya. Tergantung pengelolanya. Ini kan sudah base camp, sudah mulai naik, sudah mulai mendaki, sudah mulai trekking. Kira-kira di perjalanan selama mendaki atau menuju puncak itu apa yang perlu agar sampai ke puncak itu gimana Mas? Maksudnya kayak contohnya kayak mungkin makannya harus banyak atau gimana gitu. Maksudnya selama perjalanan itu apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu nggak usah dikerjakan gitu maksudnya. Pantangannya apa atau gimana? Kalau itu biasanya tergantung individu masing-masing. Jadi misalkan kalau bagi yang kuat ya enjoy aja, apa langsung jalan terus gitu tanpa istirahat. Tapi kalau yang masih pemula mungkin bisa bisa istirahat sebentar, nanti dilanjut lagi gitu. Jadi nggak terlalu memforsir langsung lah tubuhnya itu. Kalau langsung diforsir, digas langsung, nanti yang ada malah KO di tengah jalan. Biasanya gitu. Kalau misalnya pengen melatih diri gitu Mas, boleh nggak Mas? Melatih diri boleh sih. Boleh. Cuma ya itu, pertama persiapannya harus sudah matang. Yang kedua terus harus sadar diri. Oh, sadar diri ya. Iya. Kalau melatih diri tapi memaksakan, yang ada nanti malah menyiksa. Merugikan orang lain juga. Oh iya. Merugikan tim SAR. Ya betul. Terus ini Mas, kan sudah di puncak, sudah buat camp gitu ya. Sudah buat camp. Nah, ketika di camp itu apa yang perlu diperhatikan untuk para pendaki gitu? Misalnya kayak tempatnya harus gimana atau pemilihan tempatnya atau sampahnya atau gimana itu? Yang pertama mungkin untuk membangun tenda ya, camp area untuk membangun tenda itu biasanya itu memilih tempat yang datar, yang enggak miring gitu. Terus jauh dari jalur biar tidak mengganggu pendaki yang lain. Terus ketiga diperhatikan jalur air itu. Jalur air. Ya, biasanya kalau hujan, kalau kita mendirikan tenda di tengah jalur air, otomatis nanti kena tenda kita. Airnya masuk ke tenda. Iya, gitu. Jadi ya, mungkin 3 hal itu yang perlu diperhatikan untuk pembangunan tenda. Terus kalau untuk sampah biasanya pendaki sudah diimbau dari base camp untuk memperhatikan sampah masing-masing terutama. Gitu. Jadi di atas nggak ada tempat sampah ya Mas? Nggak ada. Kalau di gunung itu sampah ya tanggung jawab pendaki itu. Oh gitu. Masa naik kuat membawa beban berat kok turun bawa sampah aja nggak kuat gitu. Ya, betul. Terakhir, apa 3 pesan untuk pendaki pemula? Yaitu yang pertama, jangan mengikuti selebgram tanpa persiapan yang matang. Pertama itu fisiknya yang perlu kita latih. Yang kedua, jangan nekat. Soalnya kan kebanyakan pendaki yang tektok itu berangkatnya malam gitu. Itu selain membahayakan diri sendiri juga biasanya membahayakan orang lain. Ya, termasuk tim SAR Ranger. Malah jadi beban nanti. Terus apa ya? Yang ketiga mungkin sampahnya itu. Yang perlu diperhatikan.
jangan membuang sampah sembarangan. Kalau obat itu penting nggak Mas? Misalnya di bawah gunung gitu. Iya, penting juga sih. Penting apa Mas? Penting. Contoh. Kalau P3K standar itu biasanya bukannya wajib ya, apa ya? Ya kesadaran diri sendiri lah. Kan untuk persiapan kita sendiri. Oh iya. Terus apalagi kalau yang punya penyakit bawaan itu kan harus prepare obatnya. Oh iya. Terus kalau misalnya di gunung ada kayak ada monyet, terus ada yang sakit gitu, gimana Mas solusinya? Misalnya logistiknya tiba-tiba diserang monyet, kita langsung turun pulang atau kita stay di situ Gitu. atau gimana? Atau misalnya temennya sakit gitu kan, kita stay di situ, kita ke puncak, habis itu kita turun lagi, atau kita bareng-bareng turun ke base camp gitu. Oh iya. Yang pertama untuk tips mengantisipasi dari hewan liar ya. Okay. Ya mungkin kita harus tahu dulu di camp area itu ada hewan apa. Kalau ada monyet mungkin kita bisa mengawasi barang-barang kita lebih ketat lagi, menjaga gitu. Terus kalau udah terjadi misalnya kecolongan apa gitu, ya udah biarin aja. Kalau memang logistiknya masih ada ya kita manfaatin yang masih ada. Kalau sudah habis semua ya kita mungkin bisa mempersingkat waktu camp kita. Misalnya kita ingin menginap 2 hari, tapi logistik kita sudah habis, mungkin bisa pulang hari itu juga, daripada nanti kita yang kesusahan juga kan. Terus kalau kedua, kalau ada yang temennya sakit, kalau misalkan kita berangkat 4 orang ya, yang sakit 1, kita lihat dulu penyakitnya. Kalau memang tidak memungkinkan kita mengevakuasi sendiri, kita bisa menghubungi SAR atau ranger. Oh gitu. Iya, biasanya pihak base camp itu ada frekuensi HT. Oh iya. Ya, kita mungkin kalau bawa HT bisa menghubungi lewat itu. Kalau ada signalnya bisa menghubungi lewat telepon nomor base camp itu. Tapi kalau nggak ada, misalnya di gunung yang tinggi nggak ada sinyal, kita juga nggak bawa HT, ya mungkin salah satu teman kita yang kondisinya masih fit bisa mencari bantuan ke bawah. Ya, mungkin seperti itu. Oke, cukup saja teman-teman. Semoga ilmu yang diberikan oleh expert kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas sudah hadir di podcast Ngobrol Dulu. Kita cukup sekian. Terima kasih Mas sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Semoga